Kalian lagi apa? Sini dengerin aku cerita. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? The Tiger's Mom Reborn Part 12. Mari kita mulai. Jiwon merapikan belanjaan dari plastik ke kulkas. Tapi ia sempat berhenti sejenak setelah menutup kulkas. Pikirannya melayang jauh. Jika dia memilih bercerai, apakah anak-anaknya tidak akan marah? Ia menghela nafas dalam dan kembali merapikan belanjaan. Seperti orang yang tinggal di sana, ibu mertua nyelonong masuk dan langsung ke dapur. Matanya melotot melihat belanjaan Jiwon. "Heh, menantu dungu!" Hadiknya langsung. Jiwon keluar dari lamunannya dan menoleh. Ibu mertua melangkah maju dengan telunjuk mujarabnya. "Bukannya belajar dari kejadian bulan lalu, malah makin jadi." Hardiknya lagi. "Kau hilang akal, hah? Belanja sebanyak ini di supermarket. Kan sudah aku bilang, kau seharusnya belanja di pasar," serunya. Jiwon menghela nafas dalam dan memasang senyuman malaikatnya. "Semua ini sangat sehat dan premium, Bu. Aku ingin cucu-cucu ibu sehat dan terawat." "Kau pikir uang turun dari langit? Putraku bekerja siang dan malam untuk semua itu. Enak saja kau hambur-hamburkan," teriak ibu mertua lagi. "Ibu saja tidak pernah belanja di pasar," ujar Jiwon dengan wajah polosnya. Ibu mertua langsung tergigit lidahnya sendiri. "Aku belajar dari ibu." Jiwon memegang dadanya dengan gaya dramatis. "Ibu ingin yang terbaik untuk anak-anak ibu dengan berbelanja di supermarket. Jadi, aku juga mengikutinya. Bukankah anak-anak jadi lebih sehat sekarang, Bu?" Ibu mertua tergagap. Itu kan karena sejak awal aku memang tidak pernah belanja ke pasar. Kau kan sudah terbiasa belanja di pasar," ucapnya asal. "Uang yang dipakai ibu kan juga uang ayah. Kenapa nenek protes?" tanya Sunwoo dari ruang tengah. Ibu mertua tertegun dan menoleh. Tidak percaya ada orang di rumah. Ia pikir menantunya itu sendirian. Jiwon terkejut putranya muncul. Ia langsung memberikan isyarat agar tidak ikut campur. Sunwoo tidak peduli pada isyarat itu. Ia melangkah melewati neneknya, masuk ke dapur dan berdiri di depan ibunya. "Ibu berhak menggunakan uang ayah untuk apapun. Nenek punya suami nenek sendiri, kenapa selalu datang kemari memarahi ibu?" protesnya. Jiwon memegang lengan Sunwoo. "Sunwoo ya," bisiknya mengingatkan. Sunwoo menatap neneknya marah. "Semua yang ibu beli juga untuk kami anaknya. Ibu tidak pernah memakannya sendiri. Jika nenek tidak suka, tidak perlu datang kemari untuk melihatnya." Ibu mertua mulai marah. Ia menunjuk wajah Sunwoo emosi. Kau anak tidak tahu diri. Seharusnya kau digugurkan saja," serunya. Jiwon terbelalak menatap ibu mertuanya. "Bu!" teriaknya tanpa sadar. Ibu mertua sampai terkesiap kaget, lalu menatap Jiwon tak percaya. "Berani kau meninggikan suara padaku?" serunya. Jiwon menarik Sunwoo ke belakang dan maju ke depan, menghadang langsung ibu mertuanya. "Aku memilih untuk tetap melahirkan Sunwoo. Dia adalah anakku. Tega sekali ibu berkata seperti itu pada cucumu sendiri." Ibu mertua tersenyum tak percaya. "Kau menantu dungu, setiap tahun hamil. Kau membuat anakku harus bekerja keras karena kau tidak bisa menjaga peranakanmu itu," tuduhnya. "Ibu hamil kan juga karena ayah. Kenapa tidak marahi anak nenek itu?" seru Sunwoo marah. Ibu mertua melotot pada Sunwoo. "Kau anak yang tidak diharapkan. Seharusnya kau mati saja ketika lahir bersama ibumu," teriaknya. Jiwon tidak bisa menahan diri lagi. Kemarahannya memuncak. Ia melangkah cepat menghampiri meja dapur, mengambil sebilah pisau dan kembali ke tempat tadi dengan pisau terhunus ke depan. Sunwoo terkesiap kaget. "Ibu!" jeriknya panik. Ibu mertua terkejut dan mulai bergerak mundur ketakutan. Jiwon terlihat benar-benar marah. "Keluar dari rumahku," ucapnya dengan nada berat. Apa
maksudmu? Ini rumah anakku!" seru ibu mertua. Ia menjerit karena pisau semakin dekat dengannya. "Keluar dari rumahku!" teriak Jiwon penuh emosi, sampai air berjatuhan dari matanya. Ibu mertua terkesiap dan langsung berlari keluar rumah. Jiwon masih berdiri di tempatnya, sangat sakit hati. Rasanya ingin benar-benar menusuk ibu mertuanya itu. Sunwo dengan tangan menggigil mendekati ibunya. "Ibu," suaranya bergetar. Jinwoo tersadar dari semua itu dan menoleh. "Oh, Sunwo ya." Klang! Pisau terlepas dari tangan Jiwon, jatuh ke lantai. Jiwon langsung memeluk putranya erat. "Jangan dengarkan nenek. Kau adalah anak yang sangat berharga. Ibu sangat menantikan kelahiranmu sama seperti kakak-kakakmu yang lain. Ibu mempertaruhkan nyawa ibu melahirkanmu," ucapnya sembari menangis. Sunwoo ikut menangis mendengar itu. Ia memeluk ibunya erat. Jiwon melepaskan pelukannya untuk memegang kedua pipi putranya. Juga menatap matanya lekat. "Kau dengar ibu? Kau anak ibu yang sangat berharga. Ibu mencintaimu dan akan mempertaruhkan apapun untukmu. Kau mengerti?" Bulir air mata Sunwoo semakin banyak berjatuhan. Tapi rasa bangga dan cinta pada ibunya terpapar jelas. Ia mengangguk dan kembali mendekap Jiwon. Jiwon mendekap putra bungsunya lagi. Hatinya sangat sakit putranya harus mendengar semua itu dan pasti tidak akan mungkin melupakannya. Sang-hun di meja kerjanya menjangkau telepon di sudut meja yang berdering. "Ada apa?" Nada angkuhnya seperti biasa. "Maaf Pak, pengacara Ji Jin-hee ingin bertemu dengan Anda," ucap sekretaris Sang-hun. Sang-hun mengerutkan dahi. Entah kenapa nama itu terasa familiar. "Ya, biarkan dia masuk." Ia mengembalikan gagang telepon ke tempatnya. Tak lama pintu terbuka. Masuk sekretaris Sang-hun bersama seorang pria berpenampilan gagah. Sang-hun bergerak bangkit memperhatikan pria itu. Dahinya langsung berkerut. Entah kenapa ia memang mengenalnya. Sekretaris itu membungkuk sopan pada pria yang tak lain adalah Ji Jin-hee itu, lalu berjalan keluar. Jin-hee menatap Sang-hun. Sembari berjalan, ia mengeluarkan ponsel. "Kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Sang-hun heran. Tanpa mengatakan apapun, Jin-hee menunjukkan sebuah rekaman CCTV pada Sang-hun di ponselnya. Dahi Sang-hun berkerut melihat layar ponsel. Wajahnya menegang sedikit, terlihat jelas. Wajahnya berjalan keluar dari lift sembari merangkul Yuri di sebuah restoran hotel mewah. Matanya kembali memandang wajah Jin-hee. "Ah, kau pria aneh itu?" tanyanya dengan nada merendahkan. Lalu tertawa sinis. "Kau ingin mengancamku?" Jin-hee tersenyum miring sembari menurunkan ponsel. "Melihat reaksimu, kau bahkan tidak khawatir orang-orang tahu tentang perselingkuhanmu." Sang-hun tersenyum merendahkan. "Aku akan segera berpisah dengan istriku. Sekarang sudah dalam pembicaraan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan," sahutnya penuh percaya diri. "Kau pikir dengan satu video seperti itu bisa menjatuhkanku?" Jin-hee memperhatikan reaksi Sang-hun, lalu tersenyum kecil. "Kau tidak tahu siapa aku." Sang-hun tersinggung mendengarnya. "Apa maksudmu?" Jin-hee merasa senang. "Ya, tentu saja. Jika kau tahu siapa aku, kau tidak akan sesantai ini." Ia kembali menyimpan ponselnya. Sang-hun semakin terbakar emosi. "Apa maksudmu itu?" Ia mendorong bahu Jin-hee. Jin-hee menatap Sang-hun lekat. "Kuharap istrimu punya pengacara yang tangguh. Jadi, tanggung jawab terhadap anak-anakmu tidak akan putus," ucapnya pelan, lalu berbalik pergi. Sang-hun menatap punggung Jin-hee tak mengerti. "Siapa dia?" gerutunya sendiri. Jin-hee keluar dari perusahaan keluarga Sang-hun. Berhenti dulu sembari berpikir. "Pak Sang-hun, kau pikir akan terbebas dari semua ini?" gumamnya.
Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.